Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian keuangan negara dan daerah. Keuangan negara dan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena mencerminkan seluruh aktivitas ekonomi pemerintah dalam memenuhi hak dan kewajibannya kepada masyarakat. Keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta seluruh aset yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN. Sementara keuangan daerah meliputi hak, kewajiban, dan kekayaan yang dikelola pemerintah daerah melalui APBD. Kedua sistem keuangan ini dikelola secara hierarkis dan terkoordinasi dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai nilai tata kelola pemerintahan yang baik. Secara keseluruhan, keuangan negara dan daerah berfungsi sebagai satu kesatuan sistem keuangan publik yang bertujuan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan tujuan evaluasi keuangan publik. Evaluasi keuangan publik merupakan proses untuk menilai sejauh mana kebijakan dan pengelolaan anggaran pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi ini berlandaskan beberapa prinsip utama, yaitu transparansi dalam penyampaian informasi, penggunaan dana publik, akuntabilitas atas setiap keputusan dan aktivitas anggaran, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemberian masukan, serta tertib dan disiplin anggaran yang memastikan seluruh kegiatan keuangan mengikuti aturan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Tujuan dari evaluasi ini adalah memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan rencana, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan mampu mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan anggaran sehingga dapat diperbaiki pada periode selanjutnya. Secara keseluruhan, evaluasi keuangan publik membantu mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab demi mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum pengelolaan dan evaluasi keuangan. Landasan hukum pengelolaan dan evaluasi keuangan negara maupun daerah di Indonesia didasarkan pada berbagai peraturan yang mengatur hubungan kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan kajian Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2011, pengaturan keuangan publik harus mampu menjaga keseimbangan antara pelimpahan urusan pemerintahan dan kemampuan daerah dalam membiayai tugas-tugas tersebut. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan, yang menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal. Secara keseluruhan, landasan hukum ini memastikan bahwa setiap penggunaan keuangan publik berlangsung tertib, adil, dan berorientasi pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di sini saya ingin membahas tentang teori administrasi keuangan publik, di mana teori ini membahas bagaimana pemerintah mengelola sumber daya keuangan negara secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan. Nah, dalam konteks evaluasi keuangan negara dan daerah, teori ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana pengelolaan keuangan publik telah berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Nah, adapun teori yang digunakan yaitu yang pertama ada teori penganggaran, yaitu menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran seperti performance budgeting atau zero based budgeting. Nah, yang kedua ada teori akuntabilitas publik. Di sini pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat. Nah, yang ketiga ada teori transparansi dan partisipasi publik. Di sini mendorong keterbukaan dan pengawasan publik terhadap keuangan negara atau daerah. Dan yang terakhir ada teori efisiensi dan efektivitas fiskal, yaitu menilai apakah dana digunakan optimal sesuai hasil yang dicapai. Adapun kesimpulannya yaitu teori administrasi keuangan publik berperan penting dalam evaluasi keuangan negara dan daerah karena memastikan pengelolaan keuangan berjalan efisien, transparan, akuntabel, serta mendukung penerapan good governance di seluruh tingkat pemerintahan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang indikator kinerja dan efektivitas pengelolaan keuangan. Evaluasi keuangan tidak hanya menilai laporan keuangan secara formal, tetapi juga mengukur kinerja dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Adapun beberapa indikator yang sering digunakan yaitu seperti kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi, efisiensi penggunaan anggaran seperti perbandingan antara input dan output program. Yang ketiga ada efektivitas program sejauh mana tujuan kegiatan tercapai, kualitas laporan keuangan, tingkat keandalan, transparansi, dan ketepatan waktu. Nah, adapun tingkat serapan anggaran
tingkat serapan anggaran dan hasil audit (BPK). Melalui indikator tersebut, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan telah mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu evaluasi keuangan tidak hanya menilai angka dalam laporan, tetapi juga menilai kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik melalui berbagai indikator seperti efisiensi, kepatuhan, dan hasil audit. Pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan benar-benar mendukung pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pelaksanaan keuangan negara. Pelaksanaan keuangan negara merupakan tahap realisasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR. Proses ini mencakup kegiatan pengumpulan pendapatan negara, penyaluran belanja negara, serta pengelolaan pembiayaan. Nah, adapun tujuannya adalah untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah secara efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, dalam pelaksanaannya, Kementerian Keuangan berperan sebagai pengelola utama, sementara setiap kementerian atau lembaga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran masing-masing. Nah, adapun pelaksanaan keuangan negara harus mengikuti prinsip value for money, yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi ini, yaitu pelaksanaan keuangan negara adalah proses penting untuk memastikan setiap dana publik digunakan tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan keuangan daerah. Pelaksanaan keuangan daerah merupakan proses realisasi APBD, yaitu bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota itu menggunakan pendapatan daerah seperti pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana yang transparan dan partisipatif. Pemerintah daerah juga wajib melaporkan hasil pelaksanaan anggaran kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada publik. Nah, dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan keuangan daerah sangat bergantung pada tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, dan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas. Kemudian ada evaluasi pengelolaan dan realisasi anggaran. Evaluasi ini dilakukan oleh berbagai lembaga seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKB, BPK, dan Inspektorat Daerah untuk menilai apakah anggaran dilaksanakan sesuai rencana, target, serta prinsip efisiensi dan efektivitas. 3 aspek utama dalam evaluasi ini, yang pertama itu adalah efektivitas, yaitu mengukur apakah program mencapai hasil yang direncanakan. Kemudian ada efisiensi, yaitu apakah sumber daya tersebut digunakan secara optimal dan tidak boros. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu pengelolaan dana dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hasil evaluasi ini menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran agar lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kemudian ada kendala dalam evaluasi keuangan negara dan daerah. Beberapa kendala umum yaitu kurangnya data yang valid dan terintegrasi, kemudian keterbatasan SDM yang belum memahami standar akuntansi itu sendiri, kemudian lemahnya koordinasi antar instansi, minimnya transparansi, serta masalah teknologi informasi yang belum optimal. Digitalisasi sistem keuangan seperti e-budgeting dan e-audit itu sebenarnya sangat membantu, namun tetap perlu didukung oleh SDM yang kompeten dan koordinasi yang baik. A few moments later. Pada bagian akhir ini, saya akan menyampaikan rangkuman berupa studi kasus, kesimpulan, dan saran sebagai bentuk pemahaman terhadap materi yang telah dibahas. Bagian ini bertujuan memberikan gambaran nyata, merangkum inti pembahasan, serta menawarkan saran yang dapat digunakan untuk perbaikan ke depan. Studi kasus di Desa Bendasari menunjukkan bahwa sistem keuangan desa sudah diterapkan secara digital, tetapi belum berjalan optimal. Aparatur desa masih kesulitan mengoperasikan aplikasi sehingga input data sering terlambat dan menimbulkan
menimbulkan ketergantungan pada satu orang yang lebih paham sistem. Transparansi juga belum maksimal karena laporan keuangan belum dipublikasi secara luas. Untuk perbaikannya diperlukan pelatihan teknis, pembagian tugas yang merata dan penggunaan media informasi desa. Kesimpulan dari keseluruhan materi ini bahwa pengelolaan keuangan negara dan daerah sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Evaluasi diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan. Fondasi seperti landasan hukum, indikator kinerja, serta audit sangat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Namun masih ada kendala seperti keterbatasan SDM, sistem informasi yang belum optimal, dan lemahnya pengawasan internal. Sebagai saran, pemerintah perlu meningkatkan kemampuan aparatur pengelola keuangan melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Sistem informasi keuangan juga harus dioptimalkan agar proses administrasi lebih cepat, akurat, dan tidak bergantung pada satu orang saja. Prosedur pengadaan barang dan jasa sebaiknya disederhanakan untuk mencegah penumpukan anggaran di akhir tahun. Selain itu, koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat, serta partisipasi masyarakat dan pengawasan anggaran harus ditingkatkan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.